Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat kali ini, dan kita masih membahas mengenai trauma ataupun juga cedera kepala bersama Dr. Yuta Perdana selaku spesialis bedah saraf dan juga Dr. Lisda tentunya. Nah, kita kembali mungkin dokter ke penjelasan slide-nya. Baik, silakan mohon izin tentunya. Karena mungkin masih panjang ya kan? Iya. Dan sangat menarik ya Pak. Betul, menarik sekali. Jadi kita tahu ya kan? Iya. Oke. Baik. Ya, terima kasih. Izin saya lanjutkan. Jadi kita sudah paham ya. Nah, ini ada kaskade vasodilatori ya. Jadi suatu lingkaran setan ya. Kita harus lihat ya. Jadi, oke, terserah kita memulai dari mana deh. Dari peningkatan TIK dulu ya. Yang tadi akibat perdarahan, tekanan di dalam kepala menjadi tinggi. Akhirnya kan kita tahu sesuai rumus tadi, perfusi serebralnya kan akan turun ketika sudah masuk ke fase yang compliance-nya jelek ya. Maka kalau cerebral perfusion pressure turun, maka aliran darah ke otak atau cerebral blood flow pasti akan turun. Ya, sebagaimana konsep umumnya, kalau kita nggak dapat pasokan darah, pasti kan jaringan akan mengalami iskemia ya. Jadi jaringan akan mati ya karena kekurangan pasokan darah, kekurangan oksigen. Akhirnya apa? Akhirnya jaringan otak bengkak. Kalau jaringan otak bengkak, apa yang terjadi? Makin naik lagi tekanan intrakranial. Udahlah ada darahnya, tambah otaknya bengkak, jadi makin tinggi lagi, makin turun lagi. Jadi inilah suatu lingkaran yang harus kita putus melalui penanganan yang adekuat tadi. Nah, bagaimana caranya? Ya mungkin salah satunya dengan operasi. Apakah kita turunkan, buang perdarahannya, tujuannya untuk memutus dari rantai atau lingkaran yang tak berujung ini. Ya. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan ya. Ini kalau di Amerika Utara ya, kita lihat ya bahwa falls itu yang paling tinggi pada populasi lansia dan anak-anak tadi ya. Jadi ini penyebab tertinggi, baru diikuti dengan kecelakaan kendaraan ya, kendaraan bermotor, lalu ada olahraga, assault ya atau penyerangan atau kekerasan dan lain-lainnya. Nah, kita harus paham, jadi bagaimana sih kita itu terjadi cedera itu. Ketika kita mengalami cedera, anggaplah mungkin dalam keadaan menggunakan kendaraan bermotor ya, kan kita melaju dalam satu kecepatan tertentu ya. Maka ketika terjadi benturan, maka ada terjadi penghentian mendadak kan, sudden stopping ya. Jadi ketika kita berhenti, maka bagian, anggaplah kita terbentur di di area depan, maka otak kita ini kan berada atau anggap saja seperti karena dia dikelilingi oleh cairan otak tadi, anggap saja mungkin posisinya itu seperti melayang begitu ya, bagaimana seperti janin di dalam kandungan ya. Jadi kalau kita berhenti mendadak, maka otak ini akan terus melaju, jadi menabrak bagian depan tulang ini. Ya. Lalu ketika sudah berhenti, ya akhirnya dia balik lagi kan. Jadi belakang juga ikut nabrak. Nah, ini yang mungkin menjelaskan ada namanya mekanisme coup dan counter coup. Ya, jadi ada kadang-kadang itu kita jumpai benturannya dari sini. Tapi perdarahan otaknya di sebelah kiri. Karena mekanisme inilah menerangkannya. Jadi ketika kita ada impact dari depan, oke, dia langsung berbenturan dengan dari arah impact ya. Tapi kita jangan lupa bahwa otak itu bisa balik lagi ke sisi yang berlawanan. Karena dia kan konsepnya kan melayang ya. Jadi dia ikut membentur padahal arah cedera dari depan. Ya, gitu. Nah, kita harus tahu trauma otak primer dan trauma otak sekunder. Kalau trauma otak primer ya yang tadi sebabnya oleh impactnya. Trauma otak sekunder apa? Kalau tadi tidak ditangani dengan adekuat berujung pada otak bengkak, ya kan?
itulah yang disebut dengan trauma otak sekunder. Jadi kerusakannya yang harusnya hanya di satu bagian yang memang langsung kena oleh gaya atau benturan tadi, tapi karena tidak ditangani, akhirnya terjadi iskemia, terjadi penurunan aliran darah, akhirnya semuanya jadi rusak. Itu yang disebut dengan trauma otak sekunder. Ya. Nah, ini contoh trauma otak primer ya. Kita ada perdarahan intrakranial, ada hematom epidural, hematom subdural, hematom intracerebral, dan perdarahan subarachnoid. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, ini perdarahan hematom epidural. Ya, ini gambar klasiknya. Jadi otak kita itu ada selaputnya. Selaput otak otak. kita itu ada selaputnya yang disebut selaput Meningens. Ya. Nah, Meningens ini terdiri dari dura mater, ya, arachnoid mater, dan pia mater. Nah, yang lapisan terluar adalah dura mater nih. Yang ini, ya. Nah, kalau terjadi hematom epidural itu artinya terjadi perdarahan di antara selaput otak dan tulang. Ya, penyebabnya tadi yang saya sampaikan ada dua, ya. Kalau bukan perdarahan akibat patah tulang, jadi begini, tulang tengkorak kita ini ada rongga-rongganya seperti gambar ini. Nah, di rongga-rongga ini isinya darah. Atau kita sebut vena diploika. Jadi darah isi tulang kita itu bukan tulang padat seperti benda padat, bukan, tapi dia berongga dan berisi darah. Kalau dia terjadi patah, maka darah yang di dalam ini akan keluar. Jadi bisa mengalir sini. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua yaitu perdarahan dari pembuluh darah yang memperdarahi selaput dura mater ini. Nah, salah satu yang paling terkenal ya arteri meningea media. Ya. Nah, itu kalau dia berdarah juga bisa membuat darah menumpuk di ruang epidural ini sehingga menyebabkan perdarahan epidural. Oke. Berikutnya perdarahan subdural. Kalau tadi epidural artinya di atas dura mater, jadi di antara dura mater dan tulang, kalau hematoma subdural atau perdarahan subdural berada di bawah dura mater, jadi berada di antara selaput dan otak. Nah, makanya gambarannya seperti bulan sabit atau mengikuti kelengkungan tulang. Nah, ini akibatnya, ini berbeda juga. Kalau ini perdarahannya akibat robekan pada pembuluh darah yang melintang atau melintas dari otak ke selaput otak. Ada namanya bridging vein. Kalau bridging vein itu cedera, maka terjadi penumpukan darah di ruang subdural seperti ini. Ya. Lalu berikutnya perdarahan intracerebral. Nah, ini memang di korteks otaknya yang berdarah. Ya, seperti gambar ini otak yang abu-abu ini. Nah, ini perdarahan di korteks ini karena pecahnya pembuluh darah di dalam korteks otaknya. Ya. Kemudian perdarahan subarachnoid. Nah, ini perdarahan yang berada di ruang-ruang, ya, ruang-ruang. Jadi otak kita tuh kan berlekuk-lekuk ya. Nah, ruangan-ruangan itu tuh ada ruang arachnoid, ada lapisan arachnoid yang disebut ruang subarachnoid. Nah, ruang subarachnoid ini bisa juga terisi darah. Jadi gambarnya perdarahan yang mengikuti lekukan-lekukan otak. Ya, nah ini juga bisa disebabkan akibat trauma. Oke, dokter, kita iklan dulu, dokter. Sebelum kita lanjutkan ya. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Dutar Kita TVRI Bengkulu, bersama Kita Sehat.